Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, sama pembelajaran 1 ya. Ini sudah ada pada bukunya semua, sudah ada kah? Sudah ada. Sudah ada ya? Oke. Yang nggak ada bukunya nggak apa-apa. Kita akan belajar dari sini juga. Sebentar, saya kirim share screen dulu. Tapi anu. Ya, ini apa namanya yang Oke, kelihatan nggak itu PowerPoint yang saya buka? Kelihatan ya? Iya. Nggak kelihatan? Tidak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Oke, silakan. Serius nggak kelihatan? Benda. Gambar ada Ustazah. Gambar kayak abu-abu. Ada warna biru. Yang bergerak berpindah tempat ini nggak ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada Ustazah nih. Nggak ada. Adanya cuma kayak garis-garis gitu. Yang ada tuh Ustazah cuma warna biru tua. Biru tua, biru pekat. Abu-abu. Serius? Mana kelihatan jaring? Nggak kelihatan semua? Iya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita pakai buku aja. Ayo kita pakai buku. Silakan dibuka buku tematik BSIT halaman 2. Halaman 2. Ya, halaman berubah. Halaman 2. Sudah dibuka halaman 2? Ya. Sudah ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Oke, udah dapat. Ini Acila. Daging. Nah, sudah kelihatan kah? Sudah. Bentar. Oh, kenapa sih? Sudah. PPT-nya sudah kelihatan. Nggak usah lihat yang lain. Ini ada gambar apa itu? Udah. Oh, jangan dicoret-coret, jangan dicoret-coret, jangan dicoret-coret. Tapi tulisannya kurang jelas. Jangan dicoret-coret ya. Oke. Tulisannya kurang jelas. Iya. Oke, minta tolong jangan dicoret-coret. Ya, jangan dicoret. Oke. Kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Ya, kurang jelas ya? Iya. Jelas. Sudah Jadi kalau misalkan kurang jelas, nanti sambil dibuka buku JSI-nya ya. Jelas aja Ustazah nih. Nanti kalau misalkan jelas, Di rumah jadi sambil dibuka buku JSI-nya ya. Oke, yang pertama. Pertama, coba dibuka halaman 2.
di situ. Udah. Sambil digaris bawahin bukunya. Apa itu bergerak? Apa itu yang ada di buku JSIT-nya? Organ gerak hewan dan manusia. Itu banyak makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai salah satu bukti kebesarannya. Salah satu makhluk Allah adalah hewan. Pernah kalian memperhatikan hewan-hewan di lingkungan kalian? Itu minta tolong digaris bawahi coba. Digaris bawahi. Digaris bawahi. Bergerak merupakan berpindah tempat atau bergerak berpindah tempat, perubahan posisi, organ gerak sistem yang merupakan ya. Jadi minta tolong yang nggak ada buku bisa dicatat, yang punya buku silakan digaris bawahi. fungsi organ gerak. Bergerak juga dapat diartikan dengan mengubah posisi dari posisi satu ke posisi Bergerak berpindah tempat, perubahan posisi, organ gerak sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan. Jangan dicoret-coret ya. Iya. Oke, sekarang yang ini organ gerak. Tadi kan kalau bergerak aja, sekarang organ gerak. Organ gerak sistem yang merupakan Yang meneruskan perintah dari Perubahan posisi organ gerak sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan. Fungsi organ gerak berjalan. Ada di bagian bawah di buku JSIT paragraf ke-5. Silakan digaris bawahi. Organ gerak adalah Sayang hafalannya kan Bu, kalau sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, ya. Itu kalau organ gerak. Nah, apa saja fungsi organ gerak? Berjalan, berlari, melompat. Melompat. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi coba? Selain ini semua, apa fungsi melompat? Gerak? Sudah ada melompat. masuk ini pada pulang. Apa? Jalan 2. Oh, selain berjalan, berlari, melompat apa lagi? Apa fungsi organ gerak selain Memanjat. Memanjat, oke. Berenang, oke. Merayap. Merayap, kemudian melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Itu dia, fungsi organ gerak adalah melakukan semua jenis aktivitas sehari-hari, bisa berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya, ya. Nah, sekarang ini ciri-ciri tadi kan kita bahas bergerak ya. Jadi Bergerak, bernapas, membutuhkan bergerak, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, suka terhadap rangsangan, berkembang biak dan adaptasi, ya. Oke, kalau bergerak kita sebagai manusia bergerak nggak? Enggak, kalian nggak bergerak. Iya, kita bergerak ya. Bergerak. Kalau bernafas ini gimana? Bernafas. Menghirup. Bilang kan malas. Apa yang kita hirup kalau kita bernafas? Bilang yang ditakutkan. Mas saya itu kalau dia bilang menghirup. Apa yang kita hirup ketika kita bernafas? Menghirup oksigen, mengeluarkan main HP, main nonton jalan sudah lah. mengeluarkan Kalau disadarkan saya bilang aman lah. karbon dioksida, ya. Ini membutuhkan nutrisi. Apa itu nutrisi? Membutuhkan nutrisi. Apa itu nutrisi?
Mas? Makanan ya, ini membutuhkan makanan. Kemudian tumbuh dan berkembang. Kita tumbuh dan berkembang nggak? Kalian yang awalnya dulu kecil, sekarang sudah besar. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa apa aja yang dikeluarin? Karbon dioksida, kemudian apa namanya fosforan, mengeluarkan sisa. Kemudian kita terhadap rangsangan, berkembang biak dan adaptasi. Apa ini adaptasi? Jangan dicoret ya. Apa ini adaptasi? Apa yuk? Penyesuaian? Jalan. Oh, di rumah aja. Di main HP. Ada? Iya, terhadap lingkungannya, benar. Kalau bergerak tadi apa? Bergerak tadi apa? Masih ingat nggak? Berpindah tempat atau posisi, ya. Itu bergerak, berpindah tempat atau posisi, ya. Nah, ini ada ciri makhluk hidup. Coba sekarang ini. Saya bilang iya, tapi jalan terus kalau malam itu sama temannya janjian. Coba. Ini apa maksudnya? Lari. Ini apa ini? Hah? Iya, ini tulang semua. Kora. Tulang kora. Kalau ini? Daging. Daging. Nanti kalau dari kawan Ini tulang semua kan? Ini tulang semua. Nah, kalau ini tulang sama sudah dilapisin apa ini? Kulit. Ayo yang bisa jawab di chat coba siapa? Ini tulang semua. Terus yang ini tulang dilapisin apa coba? Depannya O, belakangnya T. Otot. Dilapisin otot ya. Ayo. Itu jangan dicoret-coret. Ya, ini tulang, kemudian ini tulang sudah sama otot. Jadi kalau kita nggak punya otot, kita tinggal ini aja tulang. Nah, kira-kira ya dari dari tulang sama istilahnya kalau kita bisa merasakan sendiri ada keturunan kan ini ya. siapa ya? Ibu ini. Naik. Masa yang ciri-ciri makhluk hidup tadi Kan dokter Haris tuh kan Apa? yang spesialis di dalam kan dan kan masa bisa sana. Tarakan bilangnya sudah zona betul-betul tidak aman. Oke, coba. Nah, sekarang begini. Di alat gerak itu ada dua macam. Ada tulang sama ada otot. Ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kita tulang doang, kita bisa bergerak nggak? Enggak. Ya. Kalau kita otot saja kita bisa bergerak. Iya. Ya, tapi harus ada tulangnya juga. Coba bayangin kalau misalkan tubuh kita nggak ada tulangnya, jadi apa itu? Kan loyo jadinya kan kalau kita nggak punya tulang, lembek jadinya. Kayak apa? Suplisi nggak punya tulang. Nah, sama juga kalau misalkan tubuh kita nggak punya otot, kalau tubuh kita nggak punya otot juga sama. Keras. Jadi tulang sama otot ini saling apain? Saling sama. Benar sekali, saling bekerja sama supaya kita bisa bergerak ya. Dua-duanya saling bekerja sama. Siapa tuh? Nah, coba ini tadi organ gerak ya. Organ gerak dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif sama alat gerak aktif. Organ gerak ya. aktif. Yang nggak ada bukunya boleh dicatat, yang punya bukunya juga boleh dicatat kalau mau ya. Kemudian alat gerak pasif, oh ya nanti kalau misalkan keluar kita masuk lagi ya.
Iya. Alat gerak pasif itu apa? Alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Nah, contohnya tulang tadi, ya. Jadi tulang termasuk alat gerak pasif, ya. Sedangkan kalau ini alat gerak aktif itu adalah alat gerak yang memiliki senyawa kimia sehingga mampu untuk bergerak sendiri. Ya, contohnya otot. Ya, contohnya otot. Nanti kalau misalkan kalian nggak sempat nyatet, nanti bisa direview kalau saya kasih rekamannya ya. Nah, nanti bisa direview di situ, dibuat rangkuman ya. Soalnya kan nggak ada video sudah, jadi nggak bisa diulang-ulang. Ya, jadi ingat ya. Alat gerak pasif itu tulang, alat gerak aktif itu otot. Ya. Jadi diingat ya, alat gerak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif itu alat gerak yang memiliki senyawa kimia sehingga mampu untuk bergerak sendiri. Contohnya otot. Ya, kalau alat gerak pasif, alat gerak yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Contohnya tulang. Ya, tulang dan otot. Ya, ini sama-sama bekerja sama. Oke, sudah. Nah, ini tadi yang tulang sebagai alat gerak pasif, ya. Ini yang tulang. Nih, tulang. Kemudian otot sebagai alat gerak aktif, ya. Nih, kalau kita kasih begini tangannya ini dua-dua. Tulang sama otot. Nah, nih. Alat gerak pasif dan alat gerak aktif saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan membentuk suatu sistem, yaitu yang dinamakan dengan sistem gerak. Ya, ini tadi. Coba sekarang dibuka buku JSIT halaman 3. Sudah. Buku apa sih Kak? Halaman 3 ada gambar anunya. JSIT belum ada. JSIT halaman 3. Sudah. Kalau JSIT yang ini. Ini sudah. Ya, sambil kita isi bareng-bareng coba. Yang gambar yang di atas itu ada gambar bagian tubuh apa itu? tangan sama Iya, tangan sama kaki. Benar, tangan sama kaki. Alat gerak pasifnya apa? sama kaki. Alat gerak pasifnya apa? Alat gerak pasifnya apa namanya? Tulang. Iya, tulang. Silakan ditulis di situ buat jawabannya. Tulang. Kemudian alat gerak aktifnya? Otot. Iya, otot. Ditulis di situ buat jawaban. Sama juga yang di bawah ya. Ini yang gambar ayam. Ayam kan ya? Ayam. Ayam ya. Ayam berarti alat gerak pasif dari ayam itu adalah tulang. Kemudian alat gerak aktifnya otot. Ya, sambil diisi. Otot. Oke, sebentar. Saya review. Jadi apa itu alat organ gerak? Sebentar. Bergerak dulu. Apa itu bergerak? Enggak sih, foto. Bergerak itu gerak. Oke, benar Sydney. Benar sekali. Berpindah tempat atau berpindah posisi. Terus lagi. Apa namanya? Alat gerak kita dibagi menjadi berapa kelompok? Dua. Apa aja? Gerak aktif. Oke, benar Mutia. Alat gerak aktif sama alat gerak pasif. Apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif apa? Tulang. Sebelum contohnya. Alat gerak aktif apa itu alat gerak aktif?
Alat gerak yang mampu, yang memiliki senyawa kimia sehingga apa yo? Alat gerak aktif. Alat gerak yang memiliki senyawa kimia sehingga mampu bergerak dengan sendirinya. Contohnya yaitu otot. Nah, kalau alat gerak pasif apa? Alat gerak pasif. Alat gerak yang tidak dapat bergerak. Iya, alat gerak yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Benar. Contohnya tulang. Ya, ya itu diingat ya. Alat gerak kita ada dua, aktif sama pasif. Aktifnya otot, pasifnya tulang. Oke, sekarang dibuka dulu halaman 6. Oh, sebelum ya halaman 6 coba dibuka. Sebelum halaman 6 coba mundur dulu di halaman 5. Halaman 5. Sudah? Di halaman 5 coba mundur. Coba minta tolong Talita dibaca yang bagian ukhrawinya. Yang mana? Yang bagian ukhrawi. Ukhrawinya. Iya, yang bagian ukhrawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam diri setiap manusia terdapat 360 sendi dan dia wajib menunaikan satu sedekah bagi setiap sendi. Mengubur ludah di dalam masjid adalah sedekah. Menyingkirkan rintangan yang menyakitkan dari jalan adalah sedekah. Jika tidak kau dapat ini, maka sholat duha sudah mencukupi hal ini. Hadis riwayat Abu Daud. Iya, benar sekali. Jadi di situ tertulis di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam diri setiap manusia terdapat 360 sendi. Dan itu setiap sendinya 360 sendi. 360 sendi. Dan itu setiap sendinya wajib untuk menunaikan sedekah. Nah, gimana itu kita bayarnya itu? Lewat sholat duha, ya kan? Lewat sholat duha setiap hari. Kalian tadi sudah sholat duha kan? Jadi kalau misalkan sudah sholat duha, berarti kalian sudah menunaikan satu sedekah untuk sendi, untuk 360 sendi kalian sendiri tuh. Tuh, banyaknya 360. Kalau kita nggak sholat, berapa sudah itu dikalikan? Oke, sekarang halaman 6. Ide pokok. Masih ingat ide pokok? Yang belum beli buku nggak apa-apa. Nanti bisa dicatat ya. Oke, sekarang ide pokok. Nah, ini balik lagi. Gagasan pokok. Jadi ide pokok sama gagasan pokok itu sama aja, ya, sama aja. Ide pokok dan gagasan pokok itu sama. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ya, diingat. Ide pokok adalah ide yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Ya, jadi dalam paragraf itu ada dasarnya, ada ide pokoknya. Setiap paragraf, ya. Nah, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Ada yang tahu di mana letaknya kalimat utama? Kalimat utama letaknya di mana? Awal kalimat. Oke, benar sekali. Di awal atau di depan, kemudian di tengah ataupun di akhir, ya. Jadi ada 3 kalimat pokok. Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Ini. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf, ya. Nah, ini. Fungsinya ide pokok adalah dasar pengembangan paragraf. Kita sampai jam 10 ya. Fungsi ide pokok merupakan dasar pengembangan paragraf. 10 menit lagi selesai. Sebentar ya. Nah, gimana cara nentuin ide pokok?
Membaca kalimat dalam paragraf. Oke, membaca kalimat dalam paragraf. Benar. Yang kedua? Menentukan inti paragraf tersebut. Oke, menentukan inti paragraf tersebut. Coba sekarang contoh. Kehidupan burung. Itu ada kan kalian di halaman 6 bacaannya, 67? Ada. Nah, di 67 ya, nanti jawabannya diisi di kolom yang ide pokok, yang ini. Ya, coba. Paragraf 1 apa? Halaman 67. Coba silakan dibaca dulu tuh yang paragraf 1, kemudian kita tentukan ide pokoknya apa. Paragraf 1 ada yang sudah ketemu? Apa yang sudah ketemu? Ya, apa, Hana? Ide pokoknya apa itu? Apa, ayo? 1. Termasuk jenis unggas. Oke, benar sekali. Burung termasuk salah satu jenis unggas. Silakan diisi di kolomnya. Yang sudah ada bukunya. Yang belum, tinggal dicatat aja ya buat belajar. Burung termasuk salah satu jenis unggas. Benar sekali. Sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua, silakan dibaca. Burung memiliki ciri yang sama dengan hewan unggasan lainnya. Gimana paragraf kedua? Yo, paragraf kedua apa ide pokoknya? Pada tulang sayap burung terdapat rongga yang memudahkan untuk terbang. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf. Ayo, apa ide pokoknya paragraf kedua? Beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Oke, benar sekali. Beberapa jenis burung terbang menggunakan sayapnya. Itu yang paragraf kedua. Silakan dicatat di bukunya buat belajar. Beberapa jenis burung terbang menggunakan sayapnya. Benar sekali. Lanjut, paragraf ketiga. Paragraf ketiga, apa ini ide pokoknya? Dapat terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat ditemuin. Oke, benar sekali. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, ya. Itu ide pokoknya. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang. Benar sekali. Silakan dicatat di bukunya masing-masing. Kalau nggak punya buku, dicatat di buku tulis ya, buat belajar. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang. Ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang. Itu ide pokoknya, ya kan? Berarti 3 paragraf ini ide pokoknya di mana? Di awal atau di akhir? Iya, di awal paragraf. Benar sekali, di awal paragraf. Ya, kenapa? Tadi sudah pada sarapan kah? Sudah. Belum? Belum. Sudah ya? Nah, oke. Belum. Kita berapa ini waktunya? 5 menit lagi ya? Sekarang dibuka buku bos. Sekarang dibuka buku bos. Bos halaman 3. Buku bos halaman 3. Organ gerak manusia dan hewan. Kalau buku bos semua punya ya? Ya. Coba paragraf ke-1 Akila. Paragraf ke-1 apa ide pokoknya Akila? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Oke, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Benar, digaris bawahi, boleh.
Paragraf kedua, coba Zidni. Zidni, paragraf kedua apa ide pokoknya Zidni? Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Oke, benar sekali. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Paragraf ketiga, coba. Ya. Akila Zalwa, coba. Zalwa, paragraf ketiga apa Zalwa? Saya belum punya bukunya. Oh, belum ambil ya? Buku bos halaman 3, buku bos. Buku yang ini. Oke, kalau gitu paragraf ketiga